Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tafsir itu sampai apa? Tafsir. Tafsir 96. Sampai Bismillahirrahmanirrahim. Tatakarraru huna fi sulbis surah fi ayatil mustaqillah allati tastaghriqu kulla ma'anir rahmah wa halatiha wa majalatiha. Tatakarraru huna, tatakarraru bolan-balen apa ar-Rahman ar-Rahim. Di dalam Bismillahirrahmanirrahim sudah ada ar-Rahmanir Rahim. Terus ada Alhamdulillah ar-Rahmanir-Rahim. Jadi dua kali kan. Tatakarraru bolan-balen apa ar-Rahman ar-Rahim. Huna ing dalem surat Fatihah fi sulbi surah ing dalem jerone surat, ing dalem iga wekase, ing dalem tulange surat. Fi ayatin dalem ayat mustaqillatin kang deweni. Tatakarraru bolan-balen apa lafaz ar-Rahmanir Rahim guna ing dalam kene surat Al-Fatihah fi sulbi surah ing dalam iga wekase ing dalam tulang punggunge surat Fatihah fi ayatin ing dalam ayat mustaqillatin kang dewe. Kan Bismillahirrahmanirrahim ada ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin ada lagi ar-Rahmanir Rahim. Iki berulang-ulang. Tapi fi ayatin dalam ayat mustaqillatin kang deweni. Kata Imam Ghazali, Ar-Rahmanir Rahim itu tidak sama dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lafadznya sama, tapi maknanya beda, arahnya pun beda. Karena apa? Karena bahasa Arab itu luas sekali. Bahasa Arab itu luas sekali. Maknanya itu banyak. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ada ar-Rahmanir Rahim di sini. Sesudahnya alhamdulillah ada ar-Rahmanir Rahim lagi. Tapi itu beda. Maknanya beda maknanya. Itu akidah supaya nguataken. Itu akidah supaya nguataken apa ma'anir rahmah tilkar rububiyah. Ing mengkono-mengkono sifat ketuhanan yang tercakup dalam lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Itu akidah supaya nguataken apa ar-Rahmanir Rahim tilkar rububiyah ing mengkono sifat ketuhanan yang diungkap dalam lafaz rabbil alamin asyamilati yang mencakup. Asyamilati yang mencakup. Sebagian ulama sufi mengatakan uluhiyah dengan rububiyah itu tidak sama. Kalau uluhiyah itu lebih dalam dan setrumnya lebih besar, maka akal manusia ini tidak bisa menembus kepada uluhiyah. Kalau menembus terbakar. Tapi rububiyah ini akal manusia kuat menuju kepada rububiyah. Supaya ada sinar daripada rububiyah sehingga akal manusia akan mendapat hidayah. Karena uluhiyah ini akan kembali kepada al-ghaibul mutlaq. Itu akidah supaya mengatakan apa sifat ar-Rahman ar-Rahim tilkar rububiyah ing mengkono sifat ketuhanan asyamilati, asyamilata kang mencakup dalam kata
alhamdulillahi rabbil alamin. Walitathbutalan supaya tetep apa qaimus silati, apa pira-pira tiange perhubungan antara hamba dengan Tuhannya. Walitathbutalan supaya tetep apa qaimus silati, apa pira-pira tiange, pira-pira sokone hubungan ad-daimati yang kekal bainar rabbi di antara Tuhan yaitu Allah wa marbubihi dan makhluk yang dituhani Allah. Jadi kalau ar-rabb itu menuntut adanya marbub, maka di situ Allah buka akal itu bisa mulai menepis menuju kepada rububiyahnya Allah. Allah berikan kemampuan. Kalau uluhiyah ini sangat setrumnya sangat besar. Jadi kalau akal manusia menuju kepada uluhiyah akan terbakar akal manusia. Tidak kuat. Bainar rabbi di antara pangeran Tuhan yaitu Allah wa marbubihi lan makhluk kang dituhani Allah. Yaitu kita-kita seluruh makhluk marbub. Wa bainal khaliq lan antarane Allah kang gawe wa makhluqatihi lan pura-pura makhluk kang digawe dening Allah. Wa bainal khaliq dan antarane Allah yang menciptakan. Kata Imam Hanafi, waktu Allah dalam azali sendirian, belum ada makhluk yang dicipta, belum ada. Masih Allah sendirian, belum ada makhluk yang dicipta. Nah, ini ghaibul mutlak. Ini ghaibul mutlak. Al-ghaibul mutlak yang akal ini tidak sampai ke situ. Karena akal belum dicipta waktu itu. Walaupun belum ada makhluk yang dicipta oleh Allah, Allah sudah bergelar sebagai Al-Khaliq. Walaupun belum ada makhluk yang diciptakan, belum ada, tapi Allah sudah menyandang sifat kehebatannya itu Al-Khaliq. Sudah. Seperti olehnya Allah Ta'ala dalam sendirian azalinya Allah, belum ada makhluk yang dikasih rizki, belum ada. Belum ada makhluk yang dicipta, belum ada yang dikasih rizki. Allah telah menyandang sifat kehebatannya, itu sifat Ar-Razik. Sudah. Karena memang kalau diselusuri secara tajam uluhiyahnya Allah dan rububiyahnya itu aslinya akal itu tidak sampai. Akal itu tidak sampai. Tidak sampai. Jadi akalnya seorang arif, seorang suluk menuju kepada Allah, mensifati Allah sebesar-besarnya, tapi Allah lebih besar daripada ini. Jadi nggak sampai. Naik lagi mensifati Allah zatnya dan sifatnya yang lebih besar lagi, nggak sampai juga. Naik lagi nyifati, nggak pernah sampai. Nggak pernah. Sampainya nanti kalau sudah masuk surga, Allah melihat langsung Allah. Oh, ini dia Pak Adisa. Jadi sekarang ini belum ada akal manusia yang sampai kepada Allah, saking sucinya Allah dan kotornya seluruh akal, saking luhurnya Allah dan rendahnya seluruh akal, saking besarnya Allah dan kecilnya seluruh akal. Belum ada yang sampai. Lah nanti di surga melihat Allah, kata Imam Sahal Tusturi, yanduruna ilaihi ta'ala min ghairi idraki nihayatin, min ghairi ihatatin wala idraki nihayatin. Nanti di surga seluruh orang beriman melihat kepada Allah min ghairi ihatatin, tanpa bisa meliputi seluruh zatnya Allah, enggak bisa. Wala idraki nihayatin, dan tidak menemukan mana Allah, enggak ada, enggak bisa ditemukan. Jadi min ghairi ihatatin wala idraki nihayatin. Allah. Ilmu seperti ini nih, insyaallah enggak ada harganya, saking mahalnya. Inilah yang dikatakan ma'rifatullah. Innaha setuhuni silah, hubungan antara hamba dengan makhluknya, hubungan Allah dengan hambanya. Walaupun hambanya kafir, tetap Allah memberikan hubungan.
Sifat rahmannya Allah, orang kafir dikasih anak, dikasih istri, dikasih jabatan, dikasih segala yang dia minta. Itu sifat rahmaniyahnya Allah. Apalagi orang yang beriman. Inna sunnah silah ad-daimah, silatul rahmati, itu hubungan rahmat, warriayati, dan memelihara. Allah kasih sayang kepada seluruh makhluknya, dan makhluknya dipelihara. Dipelihara, tidak dibiarkan. Kalau dibiarkan oleh Allah, manusia binasa. Binasa. Dipelihara. Ya memang kita ingin, misalkan ingin makan nasi soto, yang menggerakkan ingin makan nasi soto juga Allah sendiri. Kemudian Allah ngadain soto, berjalan, Allah kasih uang beli, baca bismillahirrahmanirrahim, makan enak, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, terima kasih ya Allah, Kau telah beri makanan sayur soto yang begini enak. Allah ridho pada orang hamba yang seperti itu. Kata Allah, aku ridho kepada kamu karena kamu mengucapkan alhamdulillah. Lah ini asilah. Hubungan ini tidak pernah putus. Manusianya saja yang merasa putus. Kalau putus, binasa manusia. Binasa. Inna sunnah silatur rahmah, itu hubungan rahmat, warriayati, dan memelihara. Allati taqumu, yang berdiri ialah silatur rahmah warriayah, Allah tamakninati, atas ketenangan. Maka orang beriman itu tenang. Tenang. Hatta orang yang beriman di penjara pun tenang. Karena apa? Fisik bisa dipenjara, akal dan hati nyambung dengan Allah tidak bisa dipenjara. Tidak bisa. Itulah hebatnya iman. Hebatnya iman. Akal dan hati ini tidak bisa dipenjara. Fisiknya doang dipenjara. Hatinya bahagia menyambung dengan Allah, menyambung dengan Rasulullah, menyambung dengan alamul ghaib, surga di sana. Menyambung. Enggak bisa dipenjara, walaupun dipenjara orang yang beriman. Berbeda orang kafir, sempit. Sempit. Terbatas dengan kondisinya yang sempit, yang rendah, maka akan gelisah. Ya kan? Allati taqumu kang jumeneng apa silatur rahmah war riayah, Allah tamakninah, atas ketenangan. Watan badulan, menelorkan apa silatur rahmah, menelorkan, ngendogaken bil mawaddati, dengan kasih sayang. Kasih sayang kepada Allah, Allahnya kasih sayang kepada kita. Lantas kita kasih sayang sesama kita. Mawaddah, yang Allah Ta'ala al-wadud, Allah adalah cinta dan maha cinta. Allah itu maha cinta. Al-mawaddah, al-wadud, Dzul Arsyil Majid, fa'alul lima yurid. Mawaddah ini enggak bisa dibendung oleh penjara, enggak bisa ini. Ini tetap lepas akal yang beriman menuju kepada Allah al-wadud, penuh dengan mawaddah, cinta kasih yang luar biasa. Watan baddu, dan menelorkan ialah silatur rahmah wa riayah bil mawaddati, dengan cinta kasih yang mendalam. Jadi falhamdu, maka adapun memuji kepada Allah, wa al istijabatu, itu memenuhi panggilan al fitriyah, yang bangsa fitrah, dirahmah, kepada rahmat, an nadiyati, yang menyeru. Seolah-olah rahmat Allah, sifat rahman Allah. Inilah aku Allah, ini aku Rahman, aku Rahim. Aku sayang kepada kalian. Sayang kepada kalian, aku kasih sayang. Maka fitrah, ya Allah, aku terima seruan Engkau. Aku terima, namanya al-istijabah al-fitriyah. Seruan Engkau yang Kau memanggil kita untuk kita kembali kepada rahmat-Mu, seruan ini kami terima, kami penuhi ya Allah, namanya al-istijabah. Itulah arti daripada alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi falhamdu mengkoti singarane delengane muji marang Allah, wa al istijabatu, iku memenuhi panggilan al fitriyah, yang bangsa fitrah. Manusia itu punya fitrah. Dikala di dalam alam arwah Allah tanya, alastu bi rabbikum, apakah aku ini bukan Tuhanmu? Qalu bala syahidna, iya benar ya Allah, Kau adalah Tuhan kami. Ini fitrah.
maka orang kafir ini menyalahi fitrahnya sendiri, maka tidak bisa tamakninah. Tidak bisa tamakninah, tidak bisa. Al-istijabatu iku memenuhi panggilan al-fitriyah kang bangsa fitrah lirrahmah marang rahmat Allah, an-nadiyati yang menyeru, an-nadiyati yang menyeru. Wa ta'biru utawi gawe ibarat biqali iklan dua Allah maliki yaumiddin. Al-Fatihah. Wa ta'biru utai gawe ibarat biqalihi kelawan daya Allah maliki yaumiddin, Allah kang dadi raja di dalam hari agama. Sebenarnya di dalam selain hari agama pun Allah sudah jadi raja. Sudah. Sekarang ini belum jadi hari kiamat, sebenarnya siapa yang jadi raja? Allah. Kata Allah, ana malikul muluk, aku ini rajanya raja. Qulubul muluk biyadi, seluruh hati raja di tangan saya. Apa maunya saya? Apa maunya saya? Terserah saya, kata. Wa ta'biru tigawe ibarat biqalihi lawan dawa Allah maliki yaumiddin, lafaz maliki yaumiddin surat Fatihah. Yumatsilu iku mencontohkan apa ta'bir al-kulliyata kepada kulliyah ad-dhakhmah yang tebal, al-amiqat at-ta'thir yang dalam pengaruhnya, mengandung satu contoh kulliyah, perkara yang global. Yumatsilu iku mencontohkan apa ta'bir al-kulliyata kepada perkara yang global, ad-dhakhmata yang gemuk, yang tebal, al-amiqat at-ta'thir yang mendalam pengaruhnya. Apa? Kulliyat al-i'tiqad, yaitu globalisasi percaya i'tiqad bil akhirati dengan akhirat. Apabila akal manusia disambung dengan keimanan adanya akhirat, maka akal manusia ini adalah luas, lapang. Oh, di dunia ini sulit begini, oh nanti di surga Allah di akhirat penuh dengan kebahagiaan, ya kan? Jadi akal manusia memanjang kepada akhirat yang abadal abad, jadi tidak sempit. Tapi orang yang tidak beriman taunya dunia saja. Dunia ini sudah keruh, sudah sempit, penuh dengan orang-orang yang ego, penuh dengan orang-orang yang hasud. Bagaimana? Maka buntulah kehidupan. Tapi orang beriman, oh ada akhirat, bahkan ada alam barzakh di sana. Ada alam barzakh, ada akhirat, ada surga, ada neraka, ada surga. Kita di sana surga akan berjumpa dengan nabi-nabi yang dulu, akan berjumpa dengan Nabi Muhammad, akan berjumpa dengan Nabi Ibrahim, Nabi Isa, masya Allah, masya Allah. Bahkan akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi panjang sekali, tidak buntu, tidak sempit. Kulliyatul i'tiqad yaitu globalisasi i'tiqad, percaya bil akhirati kelawan dina akhirat, wal i'tiqadi lan i'tiqad yaumiddin kelawan dina agama. Kulliyatun iku satu global min kulliyatil aqidah, saking pura-pura global aqidah al islamiyati kang bangsa Islam, wal i'tiqadi lan i'tiqad yaumiddin kelawan dinane agama. Dikala Israfil, kata Allah, Israfil tiup itu sompretmu, orang dunia hancur semua. Akhirnya kata Allah, Israel itu cabut itu Israfil nyawanya. Jibril, Mikail, Israfil, kata Allah, tinggal siapa? Israel, tinggal aku dengan kau. Kamu cabut sendiri nyawanya. Dicabut sendiri. Brut. Jatuh. Tinggal Allah sendirian. Entah berapa tahun, apakah 1000 tahun atau tahun dunia. Ini adalah satu kejadian yang sangat menggetarkan hati. Maka kita diberi kesempatan hidup di dunia untuk beramal yang bakti kepada Allah, untuk menghadapi kejadian seperti ini. Kulliyatun ngati global min kulliyatil aqidatil islamiyah, saking pura-pura global akidah islamiyah, dzati qimatin kang duweni harga hammatin yang penting, dzati qimatin kang duweni aji kerto
duweni harga hamatin yang penting fi ta'liqi anzaril bashar ing dalem gantungaken pira-pira angen-angen menungso wa qulubihim lan atine bashar bi alamin akhir kelawan alam yang meneh yaitu alam barzakh, alam akhirat yang abadi. Fi ta'liqi anzaril bashar ing dalem gantungaken pira-pira angen-angene menungsa wa qulubihim lan atine bashar bi alamin akhir kelawan alam kang liya yaitu alam barzakh, nanti ada alam akhirat yang abadi digantungkan ke sana. Nah, kita bekalnya sudah cukup belum? Kalau belum cukup, banyakin bekal iman dan takwa sebanyak-banyaknya untuk menghadapi yang di sana. Jadi ada program yang penting bagi orang yang beriman. Kalau orang-orang tidak beriman, tidak ada program ke sana, maka buntu, masdud. Wa huwa utawi ta'liqil anzar bi alamin akhar mafraqut tariq iku perpisahan jalan bainal insaniyah ing dalam antarané sifat kemanusiaan fi haqiqatiha ing dalam hakikate insaniyah al-ulya yang luhur. Di sini ada persimpangan jalan. Orang beriman percaya hal itu, orang yang kafir tidak percaya. Ini simpangan jalan. Wa huwa utai ta'liqi anzaril bashar bi alamin akhar mafraqut tariq, itu tempat berpisahnya jalan bainal insaniyati ing dalam antara sifat kemanusiaan fi haqiqatiha ing dalam hakikatil insaniyah al-ulya yang luhur wassuari lan pura-pura rupane wong kafir al-musyawwihati yang buruk al-munkhariqati yang melenceng dari kebenaran. Orang-orang kafir rupanya buruk, enggak mempercayai alam barzakh, enggak mempercayai surga neraka alam, enggak mempercayai. Wassuari lan pura-pura rupa al-musyawwihati yang buruk, yang jelek, al-munkhariqati yang lubang atau yang mencong, allati lam yuqaddar yang belum pernah ditentuaken laha marang suar opo al-kamalu opo kesempurnaan. Rupa-rupanya hati orang kafir yang bengkok, yang lubang, yang belum pernah ada kesempurnaan. Adanya kurang ini, akhirnya kurang ajar. Kurang ini, akhirnya kurang ajar. Waswarilan antarane pira-pira rupa-rupane hatinya orang kafir, al-musyawwi hati yang jelek, al-munkhirqati yang mencong, yang lubang, allati yuqlam yuqaddarkan durung pernah ditentokaken laha marang suar opo al-kamalu opo kesempurnaan, hanya belum pernah sempurna, masih acak-acakan semua, kesana enggak kesini enggak akhir.